Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Ini merupakan video keempat kita untuk membahas materi pemrograman berbasis web lanjutan pada semester ini. Baik adik sekalian, minggu yang lalu atau video sebelumnya mungkin kita sudah bahas tentang pertemuan ketiga inheritance atau pewarisan. Kemudian untuk video kali ini kita akan coba untuk membahas tentang praktikum keempat pembahasan masalah encapsulation. Video ini tidak akan panjang karena memang untuk praktikum keempat ini bahasannya sedikit karena sudah bisa kita kolaborasi dengan project sebelumnya ataupun latihan-latihan sebelumnya. Oke, ini merupakan pilar kedua dari OOP tentang encapsulation. Nah, memahami metode encapsulation atau pembungkusan istilahnya ya, di kapsul ya, dalam konsep OP pada bahasa pemrograman PHP. Nah, ini mungkin analoginya lah istilahnya kan, pemisalan encapsulation dalam satu buah kapsul, ada kelas, method, kemudian ada juga variable di sini atau property ya kan. Selanjutnya, encapsulation itu atau pembungkusan sebenarnya bukan proses yang baru dari materi yang sudah kita bahas. Encapsulation adalah proses pembungkusan kelas dan menjaga apa saja dalam kelas tersebut agar tidak bisa diakses sembarangan dari kelas yang lain atau kelas yang berbeda. Perintah yang sudah kita bahas yaitu penggunaan modifier privat dan protected. Nah, ini video sebelumnya sudah kita bahas. Apa itu privat, apa itu protected ya kan. Yang jelas ini hubungannya ke pewarisan, inheritance di video sebelumnya. Dengan modifier privat, maka properti dan method hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Dan juga misalnya di sini modifier protected bisa diakses oleh kelas anak dan anak kelas berikutnya gitu. Sifatnya protected. Modifier privat maka properti dan method hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Sedangkan untuk modifier protected bisa diakses oleh kelas anak dan kelas anak berikutnya gitu. Apa keuntungannya? Pertama, penyembunyian data. Struktur dari data dan detail yang tidak perlu diketahui pengguna dapat disembunyikan. Jadi kelas yang mengakses dari kelas yang lainnya ya tidak bisa mengakses kelas yang sudah ditentukan ataupun data-data yang tidak yang sudah ditentukan. Kemudian tentunya keamanan data, mengurangi kompleksitas karena data tersembunyi dan bla 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 selanjutnya. Contoh, sebelumnya kita misalnya ada kelas mahasiswa, isinya ada private string name dan public string nama. Sekarang private ini tidak bisa diakses oleh kelas yang lain, hanya bisa diakses oleh kelas mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada protected. Nah, kelas mahasiswa private string name, kemudian ada protected string nama. Private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, sedangkan protected bisa diakses oleh kelas anak-anaknya. Misalnya di sini kelas nilai extend mahasiswa, maka ketika dijadikan objek nilai di sini mahasiswa new nilai, mahasiswa bisa mengakses misalnya data nama, misalnya di sini this nama. Kalau name misalnya this name mengambil name, maka name ini pasti error gitu. Pada contoh di atas, mahasiswa get name tidak bisa dieksekusi karena name mempunyai modifier privat. Sedangkan get nama bisa dieksekusi karena mempunyai modifier protected. Jadi yang misalnya baris 23 ini pasti error. Kenapa error? Karena sifatnya privat. Sedangkan baris 24 bisa dieksekusi karena dia protected. Bagaimana kalau kelas yang bukan keturunannya, inheritance dari mahasiswa, maka kedua-dua ini tentu tidak bisa diakses. Oke, adik-adik sekalian, untuk video pertemuan keempat ini cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan ke video pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.